Ini penting ya. Mohon Kang, kalau punya anak iso diatur anak saya, diomong, dinasehati, masih belum nangis so sampai di malam hari. Nangis so sampai di malam hari itu. Ada sebuah keinginan, hajat, kok gak kabul-kabul. Bangunlah sampai di sepertiga malam itu nangis so nangis, insya Allah. Insya Allah baik. Ya cobain bisa terus berulang-ulang. Kadang Allah ingin melihat kesungguhan hambanya. Teman tak hamba pun jalur ini. Saya sudah bangun, piro, bisa. Mari udah tahu tanginannya. Iyalah, dia kata temen nih Pak. Iya. Kalau kita sungguh-sungguh, mesti kita berulang-ulang datang. Cara uang kepingin suan nangguni kiai, kak ketemu pinggisan, besok suan lagi, kak ketemu mana, besoknya suan lagi, kan begitu. Kalau memang tunggu sungguh-sungguh pengen barokah kiai, barokah guru, nggak ketemu sekarang ya besok datang lagi, besoknya datang lagi, terus mencari kesempatan untuk bisa bertemu. Itu menunjukkan kesungguhan kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan. Suwan nang ngene kiai kaya ngono, suwan nang ngene Gusti Allah ping bisa entuk. Lebih ulang-ulang. Suwan terus nang ngene Gusti Allah setiap malam, lakukan terus. Insya Allah, Allah Maha Pemurah. Allah itu Al-Halim, Al-Jawadul Halim, Maha Pemurah dan Maha Rahman. Gusti Allah itu Maha Pemurah dan Maha Rahman. Maka bagi kita yang punya kemampuan untuk mencegah seseorang untuk tidak melakukan kemungkaran dan kemaksiatan, wajib bagi kita untuk mencegah. Contohnya pada siapa? Bagi orang tua pada anaknya, atau bagi kakak pada adiknya, pada saudaranya, atau anak pada orang tuanya, Bisa lah orang tua, kalau memang orang tua mau bermaksiat, Pak, ojo sampai Pak, ojo dilakonin. Apa ya, melok orang anu orang tua, lo cegah Pak, aku saking sayangan sampean. Aku nggak sayang nang sampean tak jarno Pak, saking sampean wong tua. Ojo Pak, ojo. Kayak gitu. Yang penting kita, kalau kita sudah tidak mampu, orang tua seakan-akan membahayakan diri kita, ya sudah, tetaplah kita memberikan nasihat Bapak Ibu. Maka tidak cukup bagi seseorang yang punya kemampuan untuk mencegah kemungkaran dan kemaksiatan pada seseorang, hanya sekedar memberikan nasihat, tidak cukup memberikan nasihat. Nah ini maksud daripada man ra'a minkumul munkaran fayughayyirhu biyadihi. Kenapa kok harus begitu dulu? Rubahlah dengan perbuatanmu, cegah. Jangan hanya menasehati. Nek cara menasehati harus kabeh iso. Nah itu. Nah kalau tidak bisa, faman lam yastati fa bilisanih, nasihat. Kalau kita tidak bisa, contoh pada tetangga, pada teman, pada sahabat, kalau bagi RW nangguni wargai punya kemampuan untuk mencegah, Pak. Nah, gak manut nang RW, tadi manut sopo.
Nah, karena gak manut nang ente kan manut sapa ibarate melakukan apa minum-minuman atau main judi di kampung sini. Loh, bagi RW punya kewajiban untuk mengusir itu, mencegah perbuatan itu. Ya. Bagi RT wajib itu karena punya kemampuan. Mas, mandek mas. Coba-coba nggak perkoronan ini. Ayo mandek. Gitu kan, mandek. Gitu kan, buktikan. Jangan hanya sekedar memberikan nasihat. Karena apa? Kalau kita sebagai RW, kalau kita sebagai RT, kalau kita sebagai tokoh masyarakat yang ditokoh masyarakatkan oleh masyarakat. Nah, cuman tokoh masyarakat ngaku-ngaku dewi, aku tokoh masyarakat tidak mentokohkan. Ya sumpah. Ya, kalau gunaan gak dianggap. Nah, tapi kalau memang betul-betul ditokohkan oleh masyarakat, kita punya kewajiban untuk mencegahnya. Enak, jangan lakukan. Gitu. Beda nih kalangan tokoh-tokoh masyarakat, kalangan kiai kan nganggap masyarakat itu seperti anaknya sendiri ya, seperti saudaranya sendiri. Nah, gitu. Nih kalangan kiai beda, ya. Kalangan kiai menganggap umat-umatnya kanjeng Nabi sedulur dewe, ya adik-adik dewe, anak-anak dewe, ya kayak gitu. Nih kalangan kiai betul-betul bersungguh-sungguh, bukan hanya sekedar menasehati tapi ambil no. Ya, kalau mendoakan itu harus, tapi secara ikhtiar, gitu ya, action itu harus ada sebuah perilaku perbuatan untuk mencegahnya. Kan kayak gitu. Bagi kita yang punya kemampuan, jangan hanya sekedar itu anak bermaksiat ya Allah cuma ngene aja, gak dicegah, nggak bisa, tetap dosa gitu. Ya, dosanya apa? Karena kita punya kemampuan untuk mencegahnya. Anak-anak dewi kok, anak dewi, jangan dibiarkan. Nah ini yang dimaksud man ra'a minkumul munkaran fayughayyirhu biyadihi. Itu kata Imam Nawawi. La yakfil wa'du liman amkana izalatu. Tidak cukup apa nasihat bagi orang yang mungkin bisa menghilangkan, ya, atau mencegah kemungkaran dan kemaksiatan tersebut bil yadi, dengan usahanya, dengan perbuatannya. Wala karahatul qalbi, ya, wala karahatul qalbi, dan juga tidak cukup yakni la yakfi karahatul qalbi, apa membenci dengan hati, liman bagi orang qadara yang mampu siapa orang tersebut alan nahi atas melarangnya atau mencegahnya bilisani dengan lisan. Nah kalau mampu memberikan nasihat, mencegah seseorang untuk tidak melakukan kemungkaran dan kemaksiatan dengan lisannya, maka nggak cukup hanya ingkar dengan hati, hanya membenci dengan hati. Bagi siapa? Ya bagi kita, sesama tetangga, sesama sahabat, sesama teman. Ya, kan bisa kita ngasih nasihat gitu. Sak koncoan, sak duluran, ya, sahabat-sahabat. Ya. Lah kayak gitu. Lah apalagi ya seringkali ada di pinggir jalan. Nek sing ono nang omah gak ketok kan kemungkaran. Kalau sudah ada di pinggir jalan digiras, nah ketika melihat kemungkaran, kemaksiatan, orang berbuat maksiat, wajib sampean. Paling tidak kalau tidak mampu memberikan nasihat, membenci dengan
hati ini sampean benci ngono. Hati kita harus membencinya. Hati kita harus menolaknya, mengingkarinya. Bukan malah menyenanginya, meridhoinya. Dengan diamnya hati, gak acu tak acu, cuek, gak peduli hati kita terhadap kemaksiatan yang kita lihat di depan, itu berarti kita ridho. Paling tidak kita wajib membenci. Wis tuwek atau anten. Eling nang kulit sing kribu kabeh. Kan masih ada terkadang udah tua. Iya, paling umurnya sudah nandung. Pakaian katok pendek, olahraga pagi-pagi. Ya Allah ya Rabbi ka eling nanggone keriput. Terkadang nggak pakaian celana pendek, pakaian celana yang ngetat. Model arek-arek nom-noman. Padha ae. Apa bedane sampeyan niku pakaian kaya ngono ambek pakaianmu ambek gak pakaian? Gak ono bedane ta. Iya, yang lekuk tubuhnya kelihatan. Pakaian legging itu. Pakaian legging itu pakaian dalam Bapak Ibu. Tidak layak dipakai di luar. Nek sampean pakaian legging, pakailah leggingmu nang gone jero kamar ambek bojomu. Digawe nang njaba. Lekuk-lekuke ketok kabeh. Kelihatan semua. Apa haram? Ya haram, dosa, haram kok. Ya, haram temen iku dosa temenan. Ya. Setiap ada laki-laki melihat sampai memberi dosa nopo. Sudah sesat nyesat nopo. Wis awake dosa terus metu, pakaian kayak gitu. Lah pakaian kayak gitu untuk siapa? Untuk dilihat siapa yuk? Kan bisa pakaian busana muslim. Bahkan untuk pakaian ular. Nek pakaian busana muslim gak iso ta? Tetap pakaian legging tapi tutuplah dengan pakaian busana muslim. Tutup lekuk tubuhnya. Pakaian legging untuk Masya Allah. Karena bedanya dengan muda. Apa bedanya dengan telanjang? Muda, busan. Enggak gitu. Enggak layak. Ini untuk senam Ustaz, senam apa? Senam pakai kayak gitu. Ya. Olahraga itu tidak dengan pakaian yang enggak bisa dengan pakaian tertutup. Bisa kok. Kalau tidak jangan ada di luar. Di ruangan tertutup olahraga ora apa-apa. Sing gak ketok wong. Sampean kate pakaian koyo apa terserah. Ya. Tapi yang jelas malaikat gak teko pada orang yang suka yang tidak menutup aurat. Rumah yang sering membuka aurat orangnya, penghuninya, tidak akan ada malaikat datang, Bapak Ibu. Ada nih. Malaikat nggak akan datang ke rumah tersebut. Lagi karena malaikat nggak suka penghuni rumah membuka aurat. Kalau ada perempuan membuka aurat, langsung pergi. Malaikat itu hilang semua. Sehingga ini pernah dicoba oleh Sayyidatina Khadijah.
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketakutan. Zalimuni, zalimuni, zalimuni. Selimuti aku ya Zahidan, ya istriku, selimuti aku istri. Selimuti aku yang selimuti kamu. Kenapa? Saya takut, saya takut. Ada orang besar sekali dan saya direngkuh dari belakang. Dan ketakutan Rasulullah pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril. Hingga malaikat Jibril datang lagi ke rumah tersebut, ke rumah Sayyidatina Khadijah, ke rumah Rasulullah di dalam. Nah, bilang pada Rasulullah, nanti kalau datang lagi bilang saya. Ketika datang lagi malaikat Jibril, disingkap sedikit oleh Sayyidatina Khadijah betisnya. Langsung menghilang. Orang tersebut langsung menghilang. Oh, berarti itu malaikat Jibril teman. Nek disingkap gak hilang, berarti itu jin, iblis. Maka nih penghuni rumah yang suka membuka auratnya, yang banyak ada di rumahnya adalah jin dan iblis. Penghuni rumah yang rumah tersebut penghuninya sering membuka aurat, yang banyak ada di dalamnya adalah jin-jin, iblis-iblis, gondoruo, dan wa ashabihim, sak konco-koncone. Makanya apa yang terjadi? Nggak akan ada ketentraman di rumah itu. Pengen tentram rumah, nilai-nilai Islam harus tegak di rumah tersebut. Jangan sering membuka aurat hatta di rumah. Supaya apa? Malaikat-malaikat sering datang. Sudahlah membaca Al-Quran di dalam rumah tersebut. Seringlah sholat di rumah tersebut. Sholat-sholat sunnah itu lebih baik dilakukan di rumah, Bapak Ibu. Nih, sholat sunnah itu paling baik dilakukan di rumah. Nawwiru buyutakum, kata Rasulullah, sabda Rasul. Nawwiru buyutakum, sinarilah rumah-rumah kamu sekalian. Bisolah, dengan sholat, wa qiraatil Quran, dan baca Al-Quran. Maka rumah, kalau pengen rumah tersebut bersinar, ya, dengan cahaya kedamaian, dengan cahaya rahmat Allah, dengan nur rahmat Allah, dengan cahaya keberkahan dari Allah, sehingga membawa penghuni rumah damai, tentram, bahagia, sejahtera, ya, sinarilah dengan bacaan Al-Quran dan sholat. Sebelum berangkat ke musola, sholat tuh dhisik nang omah gitu loh. Sholat sunnah gitu. Untuk sholat sunnah di rumah, baru berangkat ke musola gitu. Sholat duha di rumah paling bagus. Sholat hajat di rumah, ya. Sholat apa lagi? Sholat witir di rumah, lakukan di rumah. Itu jauh lebih baik dibandingkan sholat di masjid atau di musola. Sholat sunnah itu, jumhur ulama, para ulama mengatakan begitu. Paham ya? Nah, bagi orang yang mampu memberikan nasihat bil lisan, mencegah kemungkaran kemaksiatan dengan memberikan nasihat, maka nggak cukup hanya sekedar ingkar bil qalbi, membenci dengan hati. Kecuali bagi mereka yang sudah nggak mampu lagi, kono bermaksiat, tapi tak ngomong di ngamuk, ngejak gelut, ngejak. Yang penting awak dewe ingkar dengan hati.
benci dengan perbuatannya orang tersebut dengan hati. Tapi ojo benci mas, nang wong dungakno. Ya Allah, paringaken hidayah teng tiyang iku ya Allah. Supados kiambai insaf boten boten melakukan kemaksiatan atau kemungkaran lagi ya Allah. Karena yo nopo kiambai niku adalah umate Kanjeng Nabi, umate kekasih jenengan. Al-Fatihah. Untuk malah dibenci, malah dipedu, malah didungano elek. Mandar cepetan. Mandar kena setrum. Mandar kena penyakit. Kapok. Wis gak ngono gak oleh. Ya. Rasulullah nggak suka. Ya. Karena seperti apapun dia, kalau dia beriman kepada Allah, Allah pun nggak suka. Ya. Sampai doakan buruk padanya karena perbuatan maksiatnya. Allah yang suka sampai mendoakan pada Allah agar supaya dia diberikan keinsafan, berhenti dari kemaksiatannya dan kayak gitu. Tambihun. Ada pertanyaan? Hah? Iya. Waalaikumsalam. Di dalam ruangan. Merem. Ya seharusnya pokoknya senang apapun, tutup auratnya, tutup lekak-lekuk tubuhnya. Saya sudah menutup aurat Ustaz, tapi lekak-lekuk tubuhnya masih kelihatan. Itu sama, hanya telanjang. Nggak ada bedanya. Dosa, ya dosa. Dosa, tetap dosa. Kalau itu diremehkan malah jadi dosa besar. Lalu bagaimana bagi orang laki-lakinya? Ya usahakan jangan melihat, Pak. Usahakan jangan melihat. Iya. Meskipun sudah tua-tua, tapi ojo ngajari sing muda-muda kan. Wah, tua-tua gak ada ono wong sing naksir. Lo justru itu jangan ngajari sing nom-nom. Gara-gara yang tua begitu, akhirnya yang muda ikut-ikut. Ayo, mau ngelarang. Nduk ojo ndai kaya ngono gak ilok. Lo mbah kok ndai kaya ngono mbah. Mbah kene kok ora aku gak oleh. Gitu lah. Lalu bagaimana seharusnya sampean? Ya sudah, kalau sampean itu bisa menghindar penglihatannya, ya menghindar untuk tidak melihat, nah, itu sampean jangan melihat. Tapi kalau nggak bisa ya jangan datang di waktu itu, Pak. Sesudahnya aja, kayak gitu. Atau kalau bisa merem guys. Tapi kalau bisa dikatakan, bilangin Bapak, ibu-ibu jangan pakai kayak gitu. Meskipun senam, itu kan. Itu wajib, Pak. Wajib bagi sampean memberikan nasihat. Ya. Nah, ini ibu-ibu juga yang sudah tahu sekarang, kalau melihat ibu-ibu lainnya kayak gitu, wajib dikasih tahu. Bu, mulai sekarang, tak boleh buka-buka
pakai training sing ketat-ketat, ya. Apakah nggak boleh pakai celana? Boleh, tapi yang betul-betul longgar. Kalau bisa nggak usah pakai celana. Ya, bukan nggak usah pakai celana, maksudnya tetap pakai celana tapi di dalam tutupin dengan busana muslim. Karena ada busana muslim yang lebar juga. Jadi meskipun mencau ya apa sih iso gitu loh. Hah? Bisa, kayak gitu. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Kalau nggak ada, mari kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan pada kita menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, yang dapat menghantarkan diri kita untuk memperoleh ridho dan cinta Allah, dan membawa diri kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah bijahi sayyidil rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirri min asraril Fatihah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah ni'mal hamdulillah wa sallallahu Allahumma salli ala sayyidina wa tuballighna min salawati jannah. Allahumma inna nas'aluka wa sallallahu wa kullu shay'in a'tana Allahumma ja'alna wa jabbarina min wadi'ain wa syarri Allahumma jannibna min wa aqimna min taqwa wa sirra wa a'idna min jibati Allahumma inna nas'aluka an tuhyina qalbana wa ruhana wa jasmana wa jamalana adila wa dawami khidmatika bi jahi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubbaka al-amal Rabbana atina min ladunka Rabbana atina min ladunka hasanah wa hab lana min azwajina Rabbana atina fid dunya hasanah sallallahu alaihi wasallam. Sirrul asraril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.